Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan apa coba? Ya pasti dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Kopinya kali ini bukan dari Indonesia, dari Ethiopia. Alhamdulillah udah punya akses kopi yang enak-enak ya. Topik yang ingin saya bahas pagi ini adalah tentang electronic voting atau e-voting. Nah, jadi ceritanya saya sebagai dosen di ITB sudah meneliti voting ini bersama mahasiswa saya tentunya sudah, saya nggak tahu ya sejak zaman kapan ya, 15 tahun mungkin ada ya, mungkin lebih. Mungkin lebih atau ini saya nggak tahu ya, harus saya cari lagi daftar lengkapnya. Sebetulnya sebagian daftar dari tugas akhir, tesis atau disertasi mahasiswa saya ada di web saya di budi.raharjo pakai DJ ya .id. Jadi budi.raharjo.id. Nah, di sana bisa dilihat penelitian mahasiswa saya. Ini dulu ya, fast forward dulu ya. Jadi apakah electronic voting dapat dilakukan di Indonesia? Jawabannya bisa, proven. Contoh ya yang paling besar yang pernah kami lakukan adalah dengan menggunakan electronic voting untuk pemilihan ketua Ikatan Alumni ITB. Itu cukup besar juga ya electronic votingnya. Pesertanya itu terdaftar 20.000-an, 20.000 peserta ya, 20.000 peserta menggunakan electronic voting yang dilakukan dalam satu hari. Ya, jadi itu pengembangnya tim dari Suteki ya, mereka yang mengembangkan aplikasi. Kalau kami di tim saya di tim Indosis ini kita mengevaluasi keamanannya dari aplikasinya itu ya. Jadi harus memastikan bahwa aplikasinya itu dan sistem e-votingnya ini ya secara umum itu memang layak digunakan baik dari segi keamanan maupun dari performance-nya ya, dari kinerjanya. Hasilnya bagus. Tentu saja masih banyak hal yang perlu disempurnakan ya, tapi secara umum sudah bisa digunakan. Jadi dan itu sesuatu hal yang real ya. Jadi bukan hanya penelitian semata ya, dolanan atau penelitian semata, sudah bisa digunakan ya. Jadi itu merupakan, kalau bagi saya, tonggak bersejarah di Indonesia ya tentang electronic voting yang digunakan cukup massal. Yang kedua juga sudah dilakukan di Perhapi ya. Nanti Anda cek juga di Perhapi, electronic voting juga sudah digunakan. Bagus banget juga, hasilnya bagus. Jumlah pesertanya lebih sedikit daripada Ikatan Alumni, tapi ini juga termasuk namanya electronic voting juga ya, bagus juga. Ada lagi di beberapa tempat yang saya tahu juga sudah digunakan electronic voting. Yang dua ini yang saya ceritakan karena saya terlibat di sistem di belakangnya ya, melakukan evaluasi keamanannya. Yang lain-lain saya juga ada mendengar ya adanya electronic voting di tempat-tempat lain. Yang sering menjadi masalah dalam electronic voting itu bukan masalah teknis ya, tetapi masalah non teknis seperti SOP-nya ya, SOP-nya kapan penentuan ininya apa namanya? DPT ya, daftar pemilih tetap, yang terkait-kait dengan itulah ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan ya, ada kisi-kisinya kalau dalam sisi praktis. Kalau dalam sisi teoritis ada banyak aspek dari e-voting. Perlu diingat ya, electronic voting itu tidak harus rahasia ya. Kalau kita lihat security kan confidentiality, integrity, availability ya. Electronic voting itu tidak harus konfidensial ya, tergantung dari pemakaiannya. Contoh kalau kita ingin memilih ketua kelas katakan ya. Ketua kelas kan kita nggak perlu ya nggak tahu lah ya, tapi kalau saya nggak perlu rahasia-rahasiaan ya. Saya milih Budi, milih diri sendiri nggak boleh ya. Memilih fulan, nah ini nanti ini memilih fulanah gitu ya. Jadi milih boleh dong ya, itu terbuka juga nggak apa-apa kan, nggak perlu gitu-gitu amat ya. Jadi aspek confidentiality juga nggak harus. Electronic voting juga bisa dilakukan untuk memilih menyetujui misalnya satu topik ya, misalnya katakanlah
ini dalam suatu sidang ya, mungkin nggak tahu ya, sidang DPR atau sidang MPR, sidang apapun lagi lah ya, sidang majelis-majelis itu ya, kemudian ingin melakukan voting kan ya, melakukan voting. Nah itu bisa dilakukan juga dengan electronic voting yang terbuka ya, misalnya rumusan atau undang-undang ya, rumusan atau undang-undang ini akan apakah akan kita setujui gitu misalnya. Oke, siapa yang setuju? Neng, siapa yang tidak setuju itu kan kadang-kadang ya, siapa yang setuju angkat tangan, siapa yang tidak setuju ya ditunggu. Nah itu bisa juga pakai electronic voting ya. Itu kerahasiaan kan tidak penting ya, jadi itu. Nah kerahasiaan tidak umumnya memang kalau kita bicara voting memang kerahasiaan penting. Kerahasiaan itu terkait juga dengan kalau dalam aspek ini biasanya kita sebutnya namanya anonymity ya, anonymity. Nah itu susah dari mulai awal sampai disertasi. Jadi di tempat saya itu dulu ada satu mahasiswa yang ngerjain itu, disertasinya adalah anonymity ya. Karena teorinya bagaimana, kemudian anonymity bisa macam-macam ya, bisa kita kapan terjadinya anonymity, misalnya kita datang dengan kertas suara ya, dengan panggilan segala macam, di kertas suaranya itu link antara saya dengan kertas suaranya itu diputus, dan kertas suaranya itu benar-benar anonim ya, nggak ada hubungan ya, kertas suara sama semua orang sama gitu ya, itu anonymity gitu ya. Jadi ada hubungannya, ada rumus-rumusnya juga. Nah menariknya lagi adalah kalau pemilu yang datang satu orang, kertas suaranya misalnya kertas suaranya benar-benar anonim ya, bisa ketahuan nggak? Kan yang datang satu orang. Jelas pemilihannya. Itu mah nggak usah pemilihan Pak, itu dia suruh ngomong aja. Ya benar juga sih ya. Tapi itu ya, jadi secara teori nanti ada 1/n, macam-macam lah rumusnya. Itu anonymity ya. Nah problemnya kalau kita punya anonymity, katakanlah skala besar gitu ya, ada pemilihan 1000 orang anonim ya, semuanya nggak jelas ya, dikasih identitas orang yang nggak jelas segala macam. Tapi bagaimana kita melakukan verifikasi bahwa suara saya yang saya pilih tadi tercatat di sana? Nah, yaitu jadi aspek verifiability. Nah, itu ada juga mahasiswa saya S3 membahas itu ya, aspek bagaimana supaya bisa diverifikasi. Nah, ya tadi kalau pemilihan voting yang tidak anonim, gampang kan ya semuanya. Budi milih Fulan, ya, Ani milih Fulana gitu ya. Cacep milih siapa gitu ya. Jadi itu kan bisa terdaftar, bisa diverifikasi 100%. Anonimnya 0%. Nah, jadi ini anonymity dan verifiability-nya ini tuh bertentangan ya, paradoks ya. Membalansnya gimana? Nah, itu dia ya. Itu susahnya begitu. Belum lagi nanti aspek availability, dapatkah ini masalah kinerja biasanya, dapatkah sistem digunakan bersama-sama. Misalnya tadi, bisakah digunakan bersama-sama untuk berapa orang bersama-sama? 10 orang, 100 orang, 1000 orang, 5000 orang bersama naikkan kerannya berapa. Jadi itu merupakan kinerja. Nah itu biasanya ini ya, desain dari aplikasinya gitu. Nah, tapi gini lagi, balik lagi ya. Jadi penelitiannya banyak sampai sekarang masih berlaku ya, pemilihan itu. Terus nanti ada juga ya gimana kalau itu dimasukkan ke dalam blockchain ya segala macam. Jadi penelitian silakan lah lihat di website saya. Tapi poin saya adalah voting itu secara teori masih terus berkembang, secara praktikal juga masih berkembang, tetapi sudah dapat digunakan ya. Jadi itu bukan sekedar teori lagi, tapi menjadi sesuatu yang sudah dapat digunakan. Jadi kalau suatu saat Anda ingin melakukan voting segala macam, electronic voting sudah bisa ya, tinggal dikembangkan saja aplikasinya. Aspek security-nya gimana? Nah ya, secara teoritis bisa ya dianalisis, dalam aspek pengembangan juga bisa diperiksa. Itu kayak transaction system lainnya saja gitu ya. Baiklah, ini sudah pagi ini. Nah, saya mau ngoprek dulu. Sebenarnya pagi ini saya mau memperbaiki buku-buku saya. Bus motor lewat. Mau memperbaiki buku-buku, mau ngoprek. Ini weekend ya, ini Sabtu pagi. Waktunya saya belajar juga dan ini produktif untuk membereskan tugas-tugas yang kemarin lewat ya. Minum dulu kopi. Sedap. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya di sini juga di voting ya. Kalau suka dengan topik ini ya. Nanti suatu saat ya itu voting as a service ya akan ada di internet.
Tuh kan itu ide bisnis, silahkan kalau ada yang membuat ide bisnis voting as a service. Ini masih dikit lagi ya ngopinya. Sorry tadi udah ditutup, tapi biasa kalau ditutup ya, kalau di Padepokan Budi Rajo udah ditutup secara formal, di belakang layar masih ada acara ini ya, hanging out ya, socializing dulu. Habis kopinya habis, maka kita stop.